Selamat berjumpa kembali kelas 12. Ya, selamat kami ucapkan Anda sudah naik kelas. Sekarang sudah di kelas pengunjung di SMA Negeri 1 Singkawang, yaitu kelas 12. Ya, sebentar lagi Anda akan masuki masa perguruan tinggi, sehingga pembelajaran Anda pun harus Anda tingkatkan. Ya, jadi dalam pembelajaran kimia di kelas 12 ini, materi pertama adalah sifat koligatif larutan. Ya, sifat koligatif larutan. Terus kok di sini ada gambar es krim. Ini maksudnya apa ini? Apakah kita nanti belajar makan es krim atau sambil belajar nanti kita makan es krim? Ya, karena era pandemi sekarang ini, Anda belajar di rumah sambil makan es krim pun saya tidak tahu. Anda ya silahkan ya. Jadi pembelajaran sifat koligatif larutan ini ada hubungannya dengan es krim. Karena apa? Karena salah satu pemanfaatan sifat koligatif larutan yaitu penurunan titik beku itu bisa menjadi dasar pembuatan es krim, ya, yaitu membekukan larutan. Baik, untuk selanjutnya, kalau kita mempelajari sesuatu, kita harus tahu tujuannya. Ya. Tujuan pembelajaran adalah menjelaskan sifat koligatif larutan yang berhubungan dengan kehidupan sehari. Contohnya adalah tadi pembuatan es krim, ya ini misalnya es krim ungu, lebih ungu, atau larutan infus. Ya, barangkali Anda ada yang sudah pernah diinfus ya di salah satu metode untuk penindakan terhadap pasien. Ya, kalau misalnya dia minum obat susah atau mengkonsumsinya kurang nutrisinya, untuk cepat memulihkan keadaan biasanya menggunakan infus atau memasukkan langsung ke dalam tubuh kita. Kemudian dalam kenaikan dan penurunan titik didih, titik beku, ini ada di sini ya. Oke, dalam sifat koligatif larutan, kita secara harafiahnya dulu untuk bahasanya, itu ada sifat koligatif dan larutan. Ya, sifat koligatif ini adalah sifat yang dimiliki oleh larutan yang secara bersama-sama bisa ditinjau langsung atau bisa dilihat langsung pengaruhnya. Ya, di sini ada misalnya kalau padat menjadi cair itu titik lebur, ya. Kemudian cair menjadi gas itu titik didih. Ya. Kemudian cair menjadi padat, ini namanya titik beku. Jadi sifat koligatif larutan nanti berbicara masalah kenaikan titik didih, ya, misalnya dari cair ke gas, penurunan titik beku atau dari cair menjadi padat, dan tekanan uap jenuh larutan serta tekanan osmosis. Itulah sifat-sifat koligatif larutan yang dimiliki oleh larutan yang hanya dipengaruhi oleh jumlah zat terlarutnya. Nah, itu kita bicarakan di larutan. Masih ingat tentang larutan tersebut? Larutan itu terdiri dari zat terlarut dan zat pelarut. Ya, zat terlarut dan zat pelarut. Ya. Jadi kalau zat terlarut dengan zat pelarut, bagaimana cara membedakannya? Waktu di kelas 11 mungkin sudah Anda tahu, ya. Bagaimana cara membedakan zat terlarut dengan zat pelarut? Ya, dari komposisinya. Kalau komposisi zat larut itu jauh lebih sedikit daripada zat berlarut. Ya, jadi yang merupakan zat larut adalah yang lebih sedikit jumlahnya secara kuantitas dan zat larut jumlahnya lebih banyak. Ini tentang larutan. Jadi dengan konsep ini bahwa dalam larutan itu adalah campuran yang homogen antara zat larut dengan zat pelarut. Ya, jadi kalau digabung, sifat koligatif larutan adalah sifat yang dimiliki oleh larutan yang hanya dipengaruhi oleh jumlah zat terlarut. Ya.
atau yang nanti akan disebut dengan sistem konsentrasi. Ya, ini sifat kualitatif larutan. Sifat yang dimiliki larutan secara kolektif yang meliputi kenaikan titik didih, penurunan titik beku, penurunan tekanan uap jenuh larutan, tekanan osmolisis. Ya, ini sifat kualitatif yang dimiliki oleh larutan. Kemudian tentang larutan itu sendiri, itu memiliki sistem konsentrasi sebagai komposisi antara zat terlarut dengan zat pelarut, yaitu ada yang namanya molalitas, fraksi mol, dan persen volume. Nah, ini yang perlu kita pelajari, ya. Yang perlu kita pelajari ada sistem konsentrasi molalitas ya, bedanya L sama R ya, dan fraksi mol dan persen volume. Ya, untuk pembelajaran selanjutnya, karena ini adalah pembelajaran daring, Anda silahkan pelajari apa itu molaritas, apa itu molalitas, dan apa itu fraksi mol, serta persen volume. Setelah itu, silakan Anda jawab kuis-kuis yang ada dalam kuis di LMS ini. Silahkan. Nah, nanti Anda akan kenali apa itu molaritas, fraksi mol, dan persen volume. Ya, saya kira cukup dulu untuk pengantar pembelajaran sifat kualitatif larutan.